Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 08011118227012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor satu, yaitu soalnya itu membuat program dengan masalah ada input dua bilangan yang dimasukkan. Kemudian di sini jika bilangan yang lebih besar itu dijumlahkan dengan 5 dan bilangan yang lebih kecil itu dijumlahkan dengan 10. Kemudian nanti bilangan pertama dan bilangan kedua itu dijumlahkan lalu hasilnya akan dikeluarkan di Prianti. Kemudian jika bilangan pertama dan bilangan kedua itu nilai yang sama, maka jumlahkan kedua bilangan kemudian dibagi dengan 2. Kemudian cetak hasilnya ke piranti. Nah, untuk deskripsi program, di sini kita menggunakan variabel n, m, dan j. N itu sebagai bilangan pertama dan m itu sebagai bilangan kedua. Dan j di sini kita gunakan untuk menyimpan variabel penjumlahan antara n dan m. Tipe datanya di sini bilangan integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini kita membuat perintah masukkan bilangan pertama yang disimpan pada variabel n dan masukkan bilangan kedua yang disimpan pada variabel m. Kemudian di sini kita menggunakan kondisi if, yaitu jika variabel n itu yang diinputkan lebih dari m, maka lakukan perintah if, yaitu isi variabel n dengan n plus 5 dan isi variabel m dan dengan m plus 10, kemudian jumlahkan kedua bilangan n dan m yang disimpan nanti pada variabel j. Kemudian jika tidak memenuhi syarat if, kita lanjut pada persyaratan else if, yaitu ya, kita cek dulu apakah bilangan n itu kurang dari m. Jika iya, kita lakukan perintah pada bilangan else if, yaitu n itu diisi dengan n plus 10 dan variabel m itu diisi dengan m plus 5. Kemudian kita jumlahkan kedua bilangan n dan m, lalu kita simpan pada variabel j. Kemudian jika tidak memenuhi syarat else if, kita lanjut ke else, yaitu jumlahkan kedua bilangan n dan m, lalu kita bagi dengan 2. Kemudian cetak hasil layarnya. Cetak ke layar monitor hasilnya. Kemudian program akan langsung ke akhir program ketika salah satu program kondisi terpenuhi. Untuk pseudocode-nya yaitu yang pertama itu begin, di sini ada variabel nmj dengan tipe datanya integer, kemudian read m, lalu kita cek di sini if n lebih dari m dan n itu diisi dengan n plus 5, m itu diisi dengan n plus 10, kemudian j itu sama dengan n plus n. Else if n kurang dari m dan n itu diisi dengan n plus 10, m itu diisi dengan n plus 5. Kemudian j itu n plus m, else then j itu sama dengan m plus n, kemudian j itu didapat dari j per 2. Kemudian di sini kalau kita keluar dari kondisi if, kemudian di sini cetak cetak j, kemudian selesai. Untuk flowchartnya, di sini yang pertama itu begin, di sini kita input nilai n dan m. Misalnya kita input, ah, di sini kita cetak n dan m. Jika n itu lebih besar dari m, kita jalankan proses yang benar. Yang di sini true, berarti kalau dia true di sini n sama dengan n plus 5, m itu sama dengan n plus 10. Kemudian j sama dengan n plus 5. Jika salah atau false, kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu kita cek apakah n itu kurang dari m. Jika benar, dia lakukan proses yaitu n sama dengan n plus 10, m sama dengan m plus 5, j itu sama dengan m plus n. Kemudian jika tidak memenuhi atau salah, jika tidak memenuhi kondisi else if, kita lanjut ke else, yaitu j sama dengan m plus n. Maaf, di sini m plus n harusnya. Kemudian j itu didapat dari j per 2. Selanjutnya, eh, untuk codingannya berarti di sini include your string, kemudian kita gunakan fungsi namespace std, kemudian in main. Di sini kita masukkan variabelnya yaitu nmj dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini kita buat kalimat cout bilangan pertama yaitu dengan disimpan pada variabel n. Kemudian kita buat kalimat masukkan bilangan kedua, cetak di layar untuk kita simpan pada variabel m. Di sini pengecekan if-nya sama kayak tadi.
Di sini kemudian kalau tidak memenuhi kita masuk ke else if, jika tidak memenuhi kita masuk ke else. Nah, kita langsung masuk pada penjelasan per codingnya, per langkah codingnya. Misalkan di sini kita input 7 dan 10. Nah, kita mulai. Kemudian kita langsung masuk ke apa tuh, ke passcode-nya dulu. Hmm, kita masuk ke flashcode. Nah, di sini untuk codingannya ini. Nah, misalnya kita input tadi 7 dan 10 ya. Kemudian kita sambil jalankan. Nah, di sini kan di sini kita ada kalimat cetak bilangan pertama kan, ini keluar. Misalkan kita input 7. Kemudian kita enter, di sini ada keluar di layar monitor ini cetak kalimat kedua, misalnya kita 10. Nah, kemudian di sini akan dicek apakah 7 itu lebih dari 10. Kan salah. Jadi langsung ke else if. Kemudian dicek apakah 7 itu kurang dari 10. Benar kan? Berarti kita masuk ke kondisi else if, yaitu kita lakukan n itu diisi dengan n plus 10. Berarti 7 itu diisi dengan 7 plus 10. Jadi n-nya itu sama dengan 17. Kemudian untuk m, berarti di sini kan M-nya 10. M itu diisi dengan M plus 5. Berarti 10 ditambah 5. Jadinya 15. Nah, kemudian kita jalankan J yaitu N plus M. N-nya tadi 17 ditambah M-nya tadi 15. Jadinya J-nya itu 32. Karena sudah memenuhi kondisi else if, kita lanjut ke keluar di sini yaitu kita cetak hasilnya yang diambil pada variabel J. Kita enter. Nah, hasilnya yaitu 32. Kemudian program selesai. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.